Pikiranku semakin kacau. Aku merasa seperti terjebak di dalam sesuatu yang tidak bisa kulihat. Seperti ada tali halus yang dulu mengikatku, dan sekarang mulai terlepas satu persatu. Aku sendiri sering bertanya sampai sekarang, kenapa dulu aku begitu mudah mengangguk saat dia mengajakku menikah. Padahal saat itu, hidupku tidak kekurangan pilihan. Ada beberapa pria yang lebih mapan, lebih terlihat jelas masa depannya. Mereka datang dengan cara yang lebih meyakinkan, dengan kata-kata yang lebih manis. Tapi saat dia datang, semuanya terasa berbeda. Dia tidak banyak bicara, tidak pandai merayu, bahkan cara mengajaknya pun sederhana, hampir tanpa usaha. "Aku mau serius sama kamu," katanya waktu itu. Hanya itu, tidak ada janji besar, tiada rayuan panjang. Dan anehnya, aku langsung mengangguk, seperti ada sesuatu yang menarikku pelan, tapi kuat. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, seolah keputusan itu bukan sepenuhnya milikku. Namun saat itu aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya merasa yakin. Dan kami menikah. Hari-hari setelah itu berjalan dengan baik. Tidak ada masalah besar. Suamiku orangnya pendiam, tidak banyak tuntutan, tidak suka pergi kemana-mana. Ia bekerja, pulang, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kami hidup sederhana, tapi cukup. Tahun demi tahun berlalu. Kami dikaruniai 3 anak. Rumah kami semakin ramai. Suara tawa anak-anak mengisi setiap sudut yang dulu sunyi. Aku menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan penuh kesibukan. Dan selama itu, aku merasa semuanya baik-baik saja. Sampai perlahan, sesuatu berubah. Dan aku tidak tahu kapan tepatnya. Perasaan itu datang pelan. Tidak langsung terasa aneh di awal. Hanya seperti ada jarak kecil yang muncul di dalam hatiku. Aku mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali melihatnya, ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seperti rasa asing, seperti melihat orang yang sebenarnya tidak benar-benar ku kenal. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya lelah, mungkin hanya pikiran sesaat. Namun hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Aku mulai sering memperhatikannya diam-diam, terutama di malam hari. Ada satu kebiasaan yang sudah lama kulihat, tapi dulu tidak pernah kupikirkan. Dia sering duduk sendiri di ruang belakang. Dalam gelap, dengan bau dupa yang menyengat. Awalnya aku tidak peduli. Kupikir itu hanya kebiasaan biasa. Mungkin dia sedang menenangkan diri. Mungkin hanya rutinitas yang ia lakukan sejak dulu. Tapi semakin lama, bau itu terasa semakin kuat. Membuatku tidak nyaman. Dan setiap kali aku mencium bau itu, dadaku terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang salah. Aku mulai memperhatikan lebih jelas. Ia duduk diam. Tidak berbicara, tidak bergerak banyak. Seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pikiranku mulai kacau. Bisikan-bisikan kecil muncul di dalam kepala. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kenapa aku dulu bisa begitu mudah menerimanya? Pertanyaan itu terus berputar. Sampai suatu malam, aku tidak bisa menahannya lagi. Perasaan penasaran itu sudah terlalu lama kupendam. Bercampur dengan rasa takut yang pelan-pelan. Tumbuh seperti bayangan di sudut ruangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil, cukup untuk melihat ke dalam tanpa terlihat dari luar. Tanganku menempel di dinding, dingin. Jari-jariku gemetar tanpa bisa kuhentikan. Lampu di dalam redup. Bukan gelap sepenuhnya, tapi cukup membuat bayangan terlihat samar dan bergerak pelan, mengikuti cahaya yang tidak stabil. Asap dupa memenuhi ruangan. Baunya menyengat, tebal, seperti kabut yang sengaja dibiarkan menumpuk. Dari celah pintu itu, aku bisa melihat asap itu berputar pelan di udara, naik turun seperti bernapas. Dan dia, suamiku duduk di lantai. Punggungnya sedikit membungkuk, kepalanya menunduk. Tangannya berada di atas lutut, kaku, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Wajahnya, sulit kujelaskan, tenang. Tapi bukan tenang yang biasa. Ada sesuatu yang kosong di sana. Seperti ia sedang berada di tempat lain, bukan di ruangan itu. Jantungku mulai berdebar keras. Aku ingin mundur, ingin pergi, tapi kakiku tidak bergerak. Lalu, ia mulai bergerak. Pelan. Kepalanya terangkat sedikit. Bibirnya bergerak. Awalnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Seperti berbisik, aku mendekatkan telingaku sedikit ke arah celah pintu. Suara itu semakin jelas. Bukan kata-kata yang aku mengerti. Rangkaian bunyi yang berulang. Seperti mantra. Pelan, tapi ritmenya teratur. Bulu kuduku langsung merinding. Nafasku tercekat. Ia terus mengulanginya. Semakin lama, suaranya semakin terdengar berat. Seperti bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi dari dalam dada yang dalam. Tangannya mulai bergerak. Pelan. Seperti mengikuti irama yang tidak terdengar oleh orang lain. Gerakan itu tidak biasa. Bukan seperti orang berdoa, bukan juga seperti orang berpikir. Lebih seperti seseorang yang sedang mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Dadaku terasa sesak.
Tanganku semakin dingin. Aku ingin memanggilnya, tapi suaraku seperti hilang. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Aku tersentak. Punggungnya lurus, kepalanya sedikit mendongak. Matanya terbuka lebar, tapi tidak melihat apa-apa. Tatapannya kosong. Benar-benar kosong. Seperti tidak ada siapa-siapa di balik matanya. Mantra itu berhenti sejenak. Lalu dia berbicara. Tapi bukan seperti berbicara dengan diri sendiri. Lebih seperti menjawab. Seperti ada seseorang di depannya. Padahal ruangan itu kosong. Ya, suaranya pelan. Aku merasakan jantungku seperti berhenti sesaat. Ia diam lagi, seolah mendengarkan. Lalu mengangguk pelan. Tangannya bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Lebih tidak teratur. Seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya. Aku melihat bahunya bergetar. Bukan gemetar biasa. Lebih seperti ada dorongan. Aku mundur sedikit. Nafasku semakin tidak teratur. Pikiranku kacau. Apa yang sebenarnya aku lihat? Apa ini? Benar suamiku? Atau ada sesuatu yang lain? Aku menelan ludah. Namun mataku tidak bisa berpaling. Seperti terjebak. Tiba-tiba ia tertawa kecil. Pelan, tapi aneh. Bukan tawa yang hangat. Bukan juga tawa bahagia. Lebih seperti suara yang keluar tanpa perasaan. Aku merinding. Tubuhku terasa lemas. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menempel di lantai. Kemudian gerakannya berubah lagi. Ia membungkuk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Dengan gerakan yang terasa tidak alami, terlalu kaku, terlalu pelan, seperti seseorang yang sedang dikendalikan. Matanya masih terbuka, tapi tidak fokus. Mulutnya kembali bergerak. Mantra itu muncul lagi, lebih cepat, lebih dalam. Aku tidak mengerti satu kata pun, tapi suara itu membuat dadaku semakin sesak. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya ku dengar. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan suara napasku sendiri. Aku takut ia menyadari aku di sini. Aku takut. Apapun yang ada di dalam dirinya saat itu, juga menyadari kehadiranku. Waktu terasa berhenti. Detik berjalan sangat lambat. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Yang aku tahu, perasaan di dalam diriku berubah. Dari penasaran, menjadi takut. Takut yang tidak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, semuanya berubah semakin jelas. Aku tidak lagi melihatnya seperti dulu. Setiap kali melihat wajahnya, bayangan malam itu muncul kembali. Cara ia duduk, cara ia berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat, cara tubuhnya bergerak, seperti bukan miliknya sendiri. Aku mulai merasa muak. Aku tidak tahu kenapa. Perasaan itu datang begitu saja. Setiap kali ia mendekat, aku ingin menjauh. Setiap kali ia berbicara, aku merasa tidak nyaman. Seperti ada jarak yang tidak terlihat tapi nyata. Bahkan kadang muncul rasa marah tanpa alasan yang pasti. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku bisa semarah itu. Hal kecil saja bisa membuatku meledak. Aku mulai sering membentaknya, mengucapkan kata-kata yang bahkan setelah keluar, aku sendiri terkejut. Namun di dalam hatiku, ada satu hal yang terus berputar. Dia tidak seperti orang biasanya. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar merasa aman lagi di dekatnya. Setelah kejadian itu, akan sesuatu yang aneh pada suamiku, aku sering mengucapkan kata-kata kasar yang bahkan aku sendiri tidak menyangka bisa keluar dari mulutku. Ia hanya diam, tidak melawan, tidak membalas. Itu justru membuatku semakin gelisah. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia hanya diam? Seolah semua ini wajar? Pikiranku semakin kacau. Aku merasa seperti terjebak di dalam sesuatu yang tidak bisa kulihat. Seperti ada tali halus yang dulu mengikatku, dan sekarang mulai terlepas satu persatu. Dan saat itu, aku mulai berani berpikir sesuatu yang selama ini kutolak. Apa mungkin dulu aku menerima dia bukan sepenuhnya karena keinginanku? Apa mungkin ada sesuatu yang membuatku tidak bisa menolak? Pertanyaan itu membuat tubuhku gemetar. Aku tidak punya bukti. Tapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Aku semakin menjauh. Sampai akhirnya aku melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mendatangi atasannya, meminta agar ia dipindahkan kerja keluar pulau. Alasanku sederhana. Aku butuh jarak. Beberapa bulan kemudian, ia benar-benar dipindahkan. Ia tidak banyak bertanya, tidak memaksa aku ikut. Ia hanya menerima. Dan itu, entah kenapa membuat dadaku terasa semakin aneh. Sekarang aku tinggal sendiri, bersama dua anakku. Yang satu ikut dengannya. Rumah ini kembali sunyi. Namun anehnya, aku merasa lebih ringan. Tidak ada bau dupa. Tidak ada tatapan yang membuatku gelisah. Tidak ada perasaan terikat yang tidak bisa kujelaskan. Namun di dalam keheningan ini, aku mulai berpikir, suamiku itu sebenarnya orang baik. Ia tidak pernah menyakitiku, tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah melakukan hal yang jelas-jelas salah di depan mataku. Tapi kenapa
perasaanku bisa berubah sejauh ini? Aku duduk sendiri di malam hari, menatap langit-langit, pikiranku penuh pertanyaan. Apakah semua ini hanya perasaanku saja, atau memang ada sesuatu yang selama ini tidak aku sadari? Aku tidak tahu jawabannya. Dan mungkin, aku tidak akan pernah benar-benar tahu. Yang aku tahu hanya satu. Kadang dalam hidup, kita bisa terikat pada sesuatu yang tidak kita mengerti. Dan saat kita mulai sadar, rasa itu bisa berubah menjadi ketakutan. Pesan yang kupahami dari semua ini sederhana, tapi menyakitkan. Jangan pernah mengabaikan perasaan hatimu sendiri sejak awal, karena hal kecil yang sebenarnya terasa janggal, tapi kita pilih untuk diam dan mengabaikannya. Lama-lama bisa berubah jadi sesuatu yang besar dan sulit dikendalikan. Dan tanpa kita sadar, itu bisa membuat kita tersesat, bahkan kehilangan arah dalam hidup kita sendiri.